Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Salim. Masya Allah. Barakallahu fik. Oh, lihat nih. Restoran apa? Ini siapa ini? Kio. Barakallahu fik. Iya, wis. Mau lihat ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Sabila, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, Ibu Nani Winata dan keluarga besarnya, semoga kita semuanya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita di pada Hayatus Sahabiyat halaman 288. Hijrah ke Madinah. Hijrahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha ke Madinah. Sesudah Abu Salamah radhiyallahu anhu bersama istrinya pulang ke Mekah, karena mereka menyangka bahwa orang-orang Quraisy sudah menyerahkan diri dan masuk agama Allah. Keduanya mendapati bahwa gangguan, himpitan dan tekanan dari kafir Quraisy masih dilakukan terhadap pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat beliau untuk berhijrah ke Yathrib. Apa rek? Insyaallah. Sini. Insyaallah. Oh, sini nih sama Pak Ustaz sini. Sini. Sini pangkusin. Sini aja. Pangkusin. Sini, pangkusin. Enggak mau ya. Jadi dalam hal ini ternyata keadaannya masih belum sebaik yang diharapkan. Sabar. Allahu Akbar. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengizinkan sahabat beliau untuk berhijrah ke Yathrib. Dulu namanya Yathrib, terus oleh Nabi diganti menjadi Thaibah. Yathrib itu artinya penyakitan nanti. Iya, Yathrib itu
Madinah itu dulu namanya Yasrib. Yasrib itu dulu penyakitan artinya. Ada ya penyakitan, artinya penyakitan artinya. Dulu yang ada yang mengatakan dulu yang babat alas Madinah itu atau yang buka lahan Madinah itu namanya Yasrib. Yasrib itu orangnya penyakitan. Ya sudah tahu. Intinya Yasrib itu artinya penyakitan. Ada yang mengatakan Yasrib itu orang yang buka lahan Madinah, orangnya penyakitan orang. Terus oleh Nabi diganti dengan nama Thaibah. Thaibah itu artinya baik. Iya, Thaibah itu artinya baik. Ya Thaibah, ya Thaibah itu ya. Thaibah itu artinya baik atau sehat. Diganti menjadi baik atau bahasa. Dan sebagaimana namanya, kemudian Madinah menjadi membaik. Nah, di antara kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW adalah mengganti nama tempat atau orang yang artinya buruk menjadi baik. Itu di antara kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Sependek yang saya ketahui ya, yang saya belajar ya, itu tidak kurang dari 600 sahabat. Tidak kurang dari 600 sahabat namanya diganti oleh Nabi kita Muhammad SAW karena artinya buruk itu. Termasuk beberapa tempat diganti namanya oleh Nabi kita Muhammad SAW karena artinya yang tidak baik itu. Maka saat ini pun kita termasuk sunnah mengganti nama seseorang atau mengganti nama tempat yang artinya tidak baik menjadi nama yang baik. Cuman memang begini, kalau untuk nama seseorang kan udah terlanjur namanya itu di KTP, di KK, di raport ijazah. Bagaimana kalau artinya udah terlanjur jelek? Maka biar yang di hitam di atas putih biarkan, enggak apa-apa. Itu namanya tetap. Tapi panggilan sehari-hari diganti dengan nama yang baik. Dulu di kampung saya itu ada yang namanya Cikra. Ya, Cikra itu pengki ya. Ada yang namanya resek di kampung saya, namanya pengki. Ada yang namanya resek. Resek itu kotoran, sampah resek. Bukan resek. Resek. Itu di kampung saya itu. Ada namanya Cikra, ada namanya resek. Ada juga di tempat saya itu dulu kalau itu di pas saya nyantri ya di Probolinggo. Namanya cekocek. Cekocek itu muntu, ulekan. Iya, cekocek bahasa Madura itu. Bahasa Jawanya muntu atau ulekan itu, gerus. Itu kebayang nggak kalau nanti dia jadi profesor, doktor, kiai haji cekocek. Budija itu putra 2, putri 1, Bu. Oh, saya tahunya di foto keluarga kemarin itu. Acara nikahan apa namanya? Oh, ponakan. Oh, ya Allah, yang pas kita konsul. Iya. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau kita bicara soal ini berarti sunnah mengganti nama. Jadi, tapi yang hitam di atas putih tetap aja nggak apa-apa. Diganti tidak apa-apa. Nama aslinya siapa misalnya, Wakinem ta Tukiman atau Tukio, tidak masalah. Tapi mungkin untuk lebih bagusnya maknanya diganti dengan nama yang lebih baik misalnya. Tapi kalau Tukiman mungkin masih bagusnya buat Tukiman ini. Kalau Mujiem kan Muji ayam. Marsinem. Kenapa Marsinem itu? Suminem masih mending palingnya. Ya pokoknya opo lah. Jadi itu sunnah ya. Saya ulang, jadi sunnah merubah nama. Tapi kalau misalnya kita itu tidak merubah nama itu, takutnya apa yang dinamakan atasnya itu menjadi kenyataan. Karena pernah Sayyidina Umar itu mengingatkan satu kampung, pokoknya nama kampung ini diganti gitu loh. Diganti. Saat itu nama kampungnya itu adalah terbakar. Kopong. Bumi obong tahu apa namanya itu. Akhirnya tidak mau mereka mengganti nama itu. Begitu Sayyidina Umar pergi, tidak lama akhirnya terbakar betul kampung itu. Nah, makanya nama itu penting. Kayaknya kalau buka klinik yang sehat jaya, sehat jaya berkah.
Pak? Dari siapa? Makanya orang-orang Cina itu kenapa kok tokonya maju-maju, karena namanya keren-keren. Iya, Sinar Jaya. Oh, terus Jaya Perkasa atau apa. Sementara warung kita namanya sederhana. Ya. Orang Batak tuh namanya udah sama. Apa? Oh, itu tergantung, kalau orang Batak kan tergantung di pas dia lahir ada momen apa. Iya. Ya ada yang diberi nama ini, nama itu. Kan pernah ada cerita kenapa nama saya kok itu katanya. Ya kamu harus sabar nak. Dulu pas anakmu lahir, pas ada orang rebutan kursi, maka aku nama dia kursi. Pas kakakmu satunya lahir, saat itu pas ada kambing beranak, ada kambing lagi ngawinin betinanya, tak kasih nama Bandot. Sekarang kamu harus tahu dong bahwa kamu itu ya namanya sesuai dengan kejadian kamu. Wahai anakku kondom bocor katanya. Dan saya kan ada cerita begitu itu. Tapi jangan kayak orang Madura ya. Kalau orang Madura itu, saya dulu waktu di Surabaya termasuk dari kalangan santri yang dilibatkan oleh BKKBN untuk penyuluhan pentingnya KB ya. Ya itu. Nah itu ada cerita, tapi ini cuma cerita ya, nggak tahu kenyataannya ada apa nggak tahu. Ceritanya orang BKKBN itu. Pas penyuluhan di Madura katanya. Itu kan diantara yang dianjurkan dipakai alat kontrasepsi kan kondom diantaranya. Ya dokternya itu ngasih contoh cara makainya gini Pak gitu. Jadi dikasih tahu kan cara makainya gini. Udah selang berapa bulan orang Madura protes. Pak dokter ini bagaimana? Saya sudah pakai kondom tapi ternyata istri saya kok masih hamil juga. Loh Bapak makainya gimana? Sebagaimana arahan Pak dokter. Jadi udah saya kumpul sama istri saya, kondomnya saya pakai di jari-jari saya begini katanya. Mbak Lia kok tahu? Tahu. Iya, cerita Jawa Timur ya, cerita orang kakak. Iya itu ceritanya orang-orang. Ya Allah, ya Allah. Saya dulu sewaktu saya masih di Surabaya itu dulu. Tapi orang Madura itu memang tidak boleh suaminya batuk dikit istrinya hamil. Orang Madura. Wong kalau ada lampu mati di Madura itu angka penduduk langsung naik. Katanya gitu. Wong Madura. Balik. Jadi itu ya sunnah mengganti nama nggih. Kalau maknanya jelek. Tapi kalau artinya bagus ya nggak usah. Kita makan dan itu termasuk hak seorang anak ya untuk diberi nama yang baik. Kalau ada orang tua yang dengan sengaja menamai dengan nama yang buruk artinya berarti dia zalim pada anak itu. Budida boleh selonjor kalau semutan boleh selonjor. Kita persilakan Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan sendiri kisahnya yang heroik dan tiada duanya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu sudah berketetapan hati untuk berhijrah ke Madinah, dia mulai mempersiapkan untanya. Dia mengajakku untuk menyertainya bersama anak kami, Salamah dan Salamah ibn Abi Salamah, yang masih berada di pangkuanku. Abu Salamah keluar sembari menuntun untanya. Ketika sejumlah orang dari kalangan Bani Mughirah melihatnya, mereka langsung menghadangnya. Mereka berkata, "Kita berkuasa terhadap wanita ini. Bagaimana pendapatmu tentang teman kita ini? Atas dasar apa kami membiarkan kamu pergi ke negeri tujuan dengan mengajak wanita ini?" Ummu Salamah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Mereka merampas tali kendali unta dari tangan Abu Salamah. Mereka mengambil aku dan memisahkanku dari suamiku. Pada saat itu Bani Abdil Asad yang merupakan kabilah Abu Salamah marah besar. Mereka berkata, "Demi Allah, kami takkan membiarkan anak itu bersama ibunya. Kami takkan membiarkan anak itu bersama ibunya, karena kalian telah mengambilnya dari teman kami." Ummu Salamah radhiyallahu anha terus berkisah. Mereka memperebutkan Salamah
Mereka menarik tangannya hingga patah. Bani Abdil Asad berhasil membawa Salamah pergi. Sedang Bani Mughirah menahanku di tempat mereka. Suamiku berangkat berhijrah seorang diri ke Madinah. Aku berpisah dengan anakku dan juga berpisah dengan suamiku. Setiap pagi aku keluar, kalau duduk di lembah yang luas. Aku terus saja menangis sampai setahun atau sekitar setahun waktu berlalu. Suatu hari ada seorang lelaki dari keturunan pamanku Bani Mughirah datang dan melihat penderitaan yang kualami. Dia berkata kepada Bani Mughirah, ketahuilah, kalian telah menyengsarakan perempuan yang malang ini. Kalian telah memisahkan dia dengan anak dan suaminya. Orang-orang Bani Mughirah berkata kepadaku, pergilah, temuilah suamimu jika kamu mau. Bani Abdil Asad mengembalikan anakku kepadaku. Pada saat itu pula, aku segera mempersiapkan untaku. Aku menggendong anakku lalu kutempatkan di pangkuanku. Dan aku keluar dari Mekah untuk menyusul suamiku di Madinah. Aku berhijrah tanpa ditemani seorang pun selain Allah hingga aku tiba di Tan'im. Tan'im itu salah satu miqat yang ada di dekat kota Mekah ya, kalau kita mau umroh sementara kita sudah berada di Mekah. Di sana aku bertemu dengan Utsman ibn Tolhah ibn Abi Tolhah radhiyallahu an. Dia adalah salah seorang anggota Bani Abduddar. Utsman menyapa, hendak kemana engkau, wahai putri Abu Umayyah? Aku menjawab, aku hendak menyusul suamiku ke Madinah. Dia bertanya, siapa yang menemanimu? Aku menjawab, tiada yang menemaniku kecuali Allah dan anakku ini. Utsman bin Tolha berseru, demi Allah, kamu tidak pantas dibiarkan pergi sendirian. Dia memegang tali kendali untaku. Dia berangkat menyertaiku. Demi Allah, tidak pernah aku berteman dengan orang Arab yang lebih baik dan lebih menjaga kehormatan daripada Utsman ibn Tolha radhiyallahu an. Apabila kami sampai pada tempat beristirahat, dia menderumkan unta yang kukendarai. Lalu dia mundur menjauh dariku. Ketika aku sudah turun dari punggung unta, dia membawa untaku menjauh, lalu dia mengikatnya ke batang pohon. Dan dia mencari satu pohon yang lainnya dan beristirahat di bawah naungannya. Jadi walaupun perjalanan dengan laki-laki yang bukan mahramnya istilahnya, bukan suaminya juga, namun sahabat Utsman ibn Tolha ibn Abi Tolha ini termasuk sosok yang bisa menjaga kehormatan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi yang benar memang laki-laki itu begitu. Jadi kalau suatu saat saya misalnya sebagai laki-laki ya, dapat amanah untuk menemani seorang wanita yang bukan mahram dan bukan istri saya misalnya, maka saya bisa menjaga kehormatan dia. Saya pernah itu pas naik kereta saat itu. Naik kereta, satu kereta dengan saya, samping saya persis itu tidak tahu mahasiswi atau ibu-ibu, saya nggak paham. Yang jelas saat itu pengantar masih boleh naik ke atas kereta, ngantar saat itu masih zaman stasiun masih Semerawut, belum, kan sekarang udah tertib stasiun ya, dulu masih Semerawut. Jadi pengantar naik, saya persis duduk di sampingnya saya. Samping saya itu kan kita nggak bisa milih kursi ya, maksudnya nggak tahu siapa samping kita. Ternyata mbak-mbak, saya nggak tahu ibu-ibu atau mbak-mbak, yang jelas masih muda pokoknya, itu dalam perjalanan menuju ke Cirebon. Si laki-laki tadi yang ngantar itu mengatakan titip adik saya ya gitu. Ya nggak tahu adik kandung atau apa. Iya, saya bilang gitu, insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah, selama perjalanan ya alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Artinya ya itu amanah, itu amanah untuk saya saat itu, menjaga di tengah-tengah stasiun yang masih Semerawut saat itu, stasiun masih semua orang bisa masuk, bahkan orang nggak punya kursi pun bisa masuk saat itu. Kalau untuk kelas, jangankan kelas bisnis, kelas eksekutif aja, apalagi kelas ekonomi, kelas eksekutif aja masih bisa masuk tanpa kursi saat itu. Iya, saat itu masih Semerawut. Sekarang udah nggak boleh sekarang lebih tertib. Nah, mungkin dia khawatir ini itu
Alhamdulillah sampai Cirebon dia aman tanpa saya sentuh dan menyentuh saya sama sekali. Aman. Nah, memang sepatutnya begitu. Jadi kalau dia kasih amanah ya dijaga amanah itu, dan itu karena semata-mata merasa diawasi oleh Allah. Kalau nggak merasa diawasi oleh Allah, yes, jebol kono jebol kene, kira-kira gitu. Makanya harus merasa diawasi oleh Allah. Nah ini sikap, namanya sikap menghargai seorang wanita, memuliakan seorang wanita. Tatkala tiba waktunya untuk meneruskan perjalanan, dia membawa untaku mendekat kepadaku. Lalu dia mempersiapkan unta itu untuk ditunggangi. Lalu dia menjauh darinya seraya berkata, naiklah. Ketika aku sudah naik ke punggungnya dengan sempurna, maka dia kembali datang mendekat dan langsung memegang tali kendalinya. Lalu kembali meneruskan perjalanan sampai tempat peristirahatan berikutnya. Dia terus melakukan hal itu sampai kami tiba di Madinah. Tatkala dia melihat desa perkampungan Bani Amr ibn Auf di Kuba, dia berkata, suamimu berada di desa itu. Abu Salamah memang bertempat ditinggal desa tersebut. Maka masuklah kami ke sana dengan barokah Allah. Kemudian Utsman berbalik pulang kembali ke Mekah, masya Allah, nganter Ummu Salamah sampai ke Kuba, sampai di pinggiran kota Madinah berarti. Atau sudah masuk Madinah Kuba itu. Pokoknya Kuba itu ya gak jauh-jauh dari Madinah lah. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertutur, aku tidak melihat satupun keluarga dalam Islam yang diterpa musibah. Monggo Bu Dokter. Jenengan Bu Dokter apa istrinya Pak Dokter jenengan? Iya, Pak Dokter. Oh, gitu. Diterpa musibah seperti yang menimpa keluarga Abu Salamah. Aku tidak melihat seorang teman yang lebih mulia daripada Utsman ibn Thalhah. Karena itulah Ummu Salamah radhiyallahu anha menjadi istri yang pertama kali memasuki Madinah. Sebagaimana dia termasuk salah seorang anggota rombongan pertama yang berhijrah ke Habasyah. Begitu pula dengan suaminya, dia adalah orang pertama yang berhijrah ke Yathrib dari kalangan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman ibn Thalhah adalah pemegang kunci Ka'bah. Mungkin jangan bertanya ya, kenapa kok kemudian muslimin dari Mekah ke Madinah bisa dapat sambutan hangat? Rupanya Nabi itu memanfaatkan musim haji. Jika ada musim haji, banyak orang Madinah yang berhaji, itu Nabi manfaatkan untuk menemui mereka guna berdakwah. Sehingga beberapa tokoh Madinah itu masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Nah, mereka yang membangun infrastruktur sistem yang berujung nanti pada penyambutan Nabi kita Muhammad SAW. Wah, orang-orang namanya orang-orang Ansor. Di antara tokohnya namanya Sa'ad ibn Mu'adz itu. Itu salah satu sahabat Nabi yang menjadi tokoh muda penggagas berdirinya negeri Madinah. Utsman ibn Thalhah adalah pemegang kunci Ka'bah. Pada saat dibebaskan kota Mekah, Fathu Mekah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil kunci itu darinya lalu menyerahkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad SAW menyerahkannya kembali kepada Utsman ibn Thalhah seraya mengulang-ulang firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyerahkan amanah kepada pemiliknya, kepada ahlinya maksudnya. Ya selama ini yang megang kunci itu ya Utsman ibn Thalhah, ya dikembalikan ke dia aja, ngomong dia ahlinya. Beliau bersabda kepada Utsman, ambillah kunci ini hai Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan pelaksanaan janji. Tiada yang merampas kunci itu darimu kecuali orang yang zalim. Utsman langsung masuk Islam dan membungkus ke Islam dan membaguskan keislamannya, masya Allah. Karena merasa terhormat. Padahal kalau Nabi mau membalas bisa saja dalam bentuk apa yang telah dibuat oleh orang-orang orang-orang Mekah saat itu kepada Nabi. Tapi Nabi tidak membalas, Nabi lebih suka memaafkan, bahkan memberikan fasilitas kepada orang-orang yang di Mekah yang tadinya tokoh itu tetap difungsikan ketokohannya.
Dan akhirnya dengan izin Allah banyak di antara mereka yang masuk Islam. Termasuk Utsman ibn Thalhah radhiyallahu anhu. Pelajaran yang didapatkan dari hijrahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha ke Madinah. Satu ujian adalah sunnatullah pada makhluknya untuk menguji, meninggikan tingkatan mereka dan memisahkan yang baik dari yang buruk. Saya mau terangkan dulu ujian sebagai sunnatullah. Sunnatullah itu artinya kebiasaan Allah. Sini le. Kio sini. Sini le. Ngerti dole enggak? Sini le. Sini. Oh, sini. Apa nak? Apa le? Sini. Siapa namanya? Oh, mau lihat ini. Sini. Loh. Balik. Jadi sunnatullah itu artinya kebiasaan Allah. Sunnatullah itu kebiasaan Allah. Artinya gini, sudah menjadi sistem yang sudah Allah bangun di dunia ini bahwa siapapun yang hidup di dalamnya diuji, itu aja. Saya ulang ya, sudah menjadi kebiasaan Allah atau sudah menjadi sistem yang Allah bangun di dunia ini, siapapun yang hidup di dalamnya pasti diuji, itu aja. Dan baiknya Allah itu gini, Allah itu nguji, tapi jawabannya itu Allah kasih ke kita, bocoran jawabannya. Jadi Allah uji kita, tapi jawabannya Allah kasih. Jawaban atas ujian di dunia ini cuma dua sebenarnya. Intinya cuma dua saja, intinya. Kalau nggak sabar, syukur, itu aja ujiannya. Dan itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan melalui lisan yang mulia Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dua itu. Asal kita sabar dan atau bersyukur, lulus kita aja pokoknya. Itu aja. Apapun ujiannya, masalah harta, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pasangan, masalah anak, masalah besan, masalah ipar, masalah tetangga, masalah dengan atasan, masalah dengan bawahan, masalah dengan macam-macam. Aneka macam masalah itu jawabannya cuma dua itu. Kalau nggak sabar, ya syukur. Dan sabar dan syukur ini dinamis, bukan statis ya, bukan diem. Jadi artinya orang yang sabar itu juga bergerak, tapi terkendali gerakannya. Mungkin marah, tapi terkendali marahnya. Mungkin sedih, tapi terkendali sedihnya. Mungkin nangis, tapi terkendali nangisnya. Sama dengan syukur itu juga dinamis. Jadi bukan syukur terus diem, enggak. Syukur itu ya terus meningkat untuk menjadi lebih pandai bersyukur terus gitu. Nah, jadi dua-duanya ini bergerak. Selama kita masih ridho dan selama kita masih, ini bukan kampanye nama ridho. Jadi selama kita masih ridho dan selama kita masih sabar atau bersyukur, aman Allah. Tidak usah khawatir. Bisa dimengerti ya? Nah, itu. Kenapa? Oh, iya. Emang ibu mau datang ke rumah saya yang bawa apa? Guyon. Kayak buntil, bawa buntil. Jamunya enak jamunya. Itu sunnatullah. Berarti siapapun yang tinggal di dunia ini harus siap diuji. Kalau nggak siap diuji ya jangan tinggal di dunia berarti. Monggo lanjut aja ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Iya. Ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa harus diuji. Maka dan ujian itu ada dua macam selalu itu, enak dan tidak enak. Kemuliaan dan kehinaan, kaya, miskin, lapang, sempit, semuanya itu ujian. Tinggal kita mau sabar atau bersyukur atau bagaimana terserah.
Yang penting dua-duanya itu harus jadi jawaban atas semua ujian yang ada di dunia ini. Lek sabar ya syukur. Lek syukur ya sabar. Sabar dan atau bersyukur. Ya, dan sabar dan atau bersyukur ya, bisa dua-duanya. Itu seperti itu. Pokoknya itu terus gitu aja. Makanya kalau ada yang mengatakan maaf, misalnya ada orang mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupan di dunia ini, maka harus dipahami bahwa memang dunia ini memang sengaja Allah buat nggak enak. Jadi hal yang nggak enak itu sengaja Allah buat di dunia ini, maksud saya. Supaya kita tahu bahwa dunia ini nggak enak. Kalau udah tahu dunia nggak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan. Ada sedih-sedihnya. Loh, sedih itu memang sengaja dibuat oleh Allah di dunia ini. Sengaja Allah buat memang. Supaya kita tahu bahwa di dunia ini memang nggak enak gitu loh, makanya jangan jadikan sebagai tujuan gitu maksudnya. Bahwa sekali waktu, aku sering kali bahkan ada beberapa orang yang Allah bahagiakan, ya jangan terlena. Karena tidak jarang keterlenaan itu berujung pada penderitaan yang tak berujung gara-gara terlena itu. Saya kira saya tak hendak mengatakan banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kesedihan dan banyak orang yang tidak lulus saat diuji dengan kesenangan. Saya nggak ngomong gitu aja. Saya nggak mau ngomong kayak gitu karena masing-masing orang itu saya kira ada kemampuan dalam menghadapi semua cobaan itu yang berbeda-beda. Faktanya banyak orang yang lulus dengan ujian kesedihan, walaupun juga banyak yang tidak lulus dengan ujian kesedihan, sebagaimana banyak yang lulus dengan ujian kebahagiaan, sebagaimana juga banyak yang tidak lulus dengan ujian kebahagiaan. Menurut saya semuanya banyak. Kenapa begitu? Ya, tidak kurang-kurang saya ketemu dengan orang yang diuji dengan penderitaan, alih-alih kemudian dia bersabar, malah dia semakin jauh dari Allah. Walaupun saya juga pernah tahu dan banyak orang yang diuji dengan penderitaan, dia malah semakin mendekat dengan Allah juga banyak. Dan saya termasuk yang juga melihat banyak orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah, dia semakin mendekat kepada Allah. Walaupun juga banyak orang yang diberi kemudahan malah semakin lalai menjauh dari Allah. Dua-duanya adalah. Makanya kembali pada kitanya aja, apakah kita akan memilih untuk tetap konsisten dalam kesabaran dan atau kesyukuran tadi itu. Selama kita di dalam dua titik itu, atau satu di antara dua titik itu, pokoknya masih aman gitu aja. Saya pernah ditanya oleh orang ini, pas saat itu ada kajian di Jakarta Selatan. Dia nanya gini, Ustadz, saya ada musibah, kedai kopi saya dibakar orang, Ustadz. Dia bilang gitu. Iya, kedai kopi dia dibakar. Dia punya kedai kopi dibakar orang. Saat itu belum zamannya kafe-kafe kayak sekarang ini. Karena kan kafe menjamur di mana-mana. Tempat cangkruk itu banyak sekarang. Ini semacam warung kedai kopi dia. Dibakar orang, Ustadz. Ya. Terus Bapak mau apa? Saya tanya gitu. Kirain mau pinjam modal ke saya. Ternyata tolong nasihati saya, Ustaz. Ya, kirain mau pinjam modal ke saya. Terus dia bilang tolong nasihati saya. Bisa disyukuri nggak? Saya bilang gitu. Nggak bisa, Ustaz. Kedai dibakar, gimana buat bersyukurnya? Ya kan syukur, istri selamat, anak selamat, bapak selamat, rumah selamat. Iya. Berat, Ustaz. Kalau sabar sulit juga, Ustaz, katanya. Sulit juga dia bilang gitu. Sabar pun ternyata nggak kuat ya. Saya bilang gini, ya wis, kalau gitu satu aja ya. Istighfar dan jangan ingkar. Istighfar jangan ingkar. Artinya istighfar itu benteng terakhir, titik nadir dari sabar itu ya istighfar itu. Ngelus jodoh. Astagfirullah. Iya. Ya, itu itu bertahan di titik nadir itu. Bertahan di titik nadir, jangan sampai ingkar. Karena kalau sampai ingkar, itu rugi dua sampean, saya bilang gitu. Wes warung kopinya sampean diobong wong, dibakar orang, rugi dunia, rugi akhirat, saya bilang. Titik nadir dari kesabaran itu istighfar itu. Jangan sampai ingkar. Ya, saya bilang ini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Ya begitulah. Memang kalau kita ngomong konsep ujian sabar dan syukur ini ya, itu saya ulang ya, itu enak ngomongnya aja. Yang ini Masya Allah, Allah itu luar biasa. Allah itu ngerti loh, ujian yang mana yang cocok untuk kita, yang menguras emosi, perasaan. Allah itu tahu betul loh, Masya Allah.
Orang datang ke kita minta nasihat, kita nasihati dengan sesuatu yang yang mudah lah. Dengan kita kalau, halah gitu aja kamu nangis. Kenapa kita bisa ngomong kayak gitu? Karena masalah dia bukan masalah kita. Kan gitu ya? Sabar, ngono ae nangis sabar. Sing kuat. Aja cemen awakmu iku. Ya karena kita itu masalah dia bukan masalah kita. Coba kalau masalahnya sama, insya Allah nangis bareng insya Allah. Iya. Loh, berapa kali mungkin menurut saya ada orang mungkin datang kepada kita cerita masalahnya, ternyata masalah itu masalah kita juga. Iya. Bisa nangis bareng loh itu. Iya. Allahu Akbar. Bahkan tidak jarang ketika orang cerita ke orang lain, ternyata yang dicerita itu masalahnya lebih besar lagi. Saya masih ingat pas di Surabaya saat itu ada ibu-ibu ngomong ini. Yu, anakku yu, sito nakal, tak kena kandani, naudzubillah bisa ditaliknya. Wes, kata yang diceritain, sampean sito mbak, aku telu nakal kabeh. Naudzubillah bisa ditalik. Ya Allah, semacam-macam. Iya. Oh, lanjut. Pokoknya, dan satu lagi yang perlu diingat ya, bahwa kita ini memang bukan penduduk dunia. Kita ini adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di dunia. Itu catat baik-baik itu. Jadi kita ini bukan penduduk dunia, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di dunia. Artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, memang kita selanjut ke alam berikutnya. Nah, momen ujian itu sekarang ini. Ini sunatullah sudah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang tingkatannya terdekat dengan kepada para nabi, dan kemudian yang berikutnya. Jadi asyadun nasi balaan al-anbiya. Jadi manusia yang paling dahsyat cobaannya itu adalah para nabi. Baru yang setelahnya, yang lebih dekat dengan para nabi dan yang lebih dekat lagi daripada yang itu. Ini yang dipakai teori oleh sebagian orang yang mengatakan berarti orang itu semakin dekat dengan Allah semakin diuji. Saya ulangi, orang itu semakin dekat dengan Allah berarti semakin diuji. Sehingga ada orang yang ngomong ke saya, berarti benar ya Ustaz ya, orang itu semakin dekat dengan Allah semakin diuji. Iya benar, saya bilang gitu. Masalahnya kelanjutannya ini yang dia salah. Kalau gitu jangan dekat-dekat sama Allah, biar nggak diuji. Nah, dia bilang gitu. Kalau gitu jangan dekat-dekat sama Allah, nanti biar nggak diuji, kata dia gitu. Iya. Ada yang ngomong gitu ke saya soalnya. Saya jawab gini. Ya memang saya bilang semakin kita menjauh dari Allah, semakin kita tidak diuji. Tapi dikemplang, saya bilang gitu. Pilih mana? Pilih diuji apa dikemplang, saya bilang gitu. Bedanya apa Ustaz? Kalau diuji diukur oleh Allah. Ujian itu terukur. Karena Allah itu tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dikemplang enggak diukur udah. Mau mampu enggak mampu main sikat aja. Makanya mungkin dulu saya pernah sampaikan di sini gitu, tentang analisa apakah yang terjadi pada kita itu ujian ataukah peringatan ataukah adab. Yang pertama gini, ujian pertama. Ujian ini biasanya ayat yang dipakai oleh para ulama berkaitan dengan ujian itu adalah firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 155 itu. Kata Allah gini dalam ayat itu. Ya, kata Allah dalam ayat itu gini, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami uji kalian. Pertanyaannya, kalian dalam ayat ini siapa? Ayat yang dua sebelumnya, Bu. 153. Orang yang Allah panggil sebelumnya. Jadi kalau Ibu pengen tahu siapa kalian dalam ayat ini, kata para ulama, yang Allah panggil sebelumnya.
Iya, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Monggo Bu Eko. Hei orang-orang yang telah beriman, mintalah kalian pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Al-Baqarah 153. Ya, itu sungguh akan kami uji kalian. Kalian itu siapa? Yang Allah panggil sebelumnya. Yang Allah panggil sebelumnya adalah orang-orang yang beriman, yang mau minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan kata lain, oh nggih monggo nggih. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari berusaha peduli dengan iman Islam kita. Maksudnya kita berusaha baiklah kalau bahasa kita. Itu kita berusaha untuk selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Secara etikot ya. Dengan sabar, dengan sholat. Artinya kita belajar untuk istiqomah di jalan Allah lah kalau bahasa kita. Kok kita udah berusaha peduli dengan iman Islam kita, berusaha jadi baik, maksudnya kita berusaha istiqomah di jalan Allah semampu kita tentunya. Dan kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak minta tolong itu. Wes berusaha baiklah kita ini. Kok masih terjadi juga hal yang tidak kita inginkan? Misalnya gitu ya. Pastikan insya Allah itu ujian. Pastikan insya Allah itu ujian. Kan pernah nggak kita ngiri, ya Allah perasaan saya sudah berusaha membetulkan niat, membetulkan langkah, semua kita tawajuhkan kepada Allah, kok nggak sesuai dengan harapan juga, misalnya gitu ya. Sudah, yakin saja, insya Allah ini ujian. Kalau ujian, kata Allah cukup satu, wabasyiris sabirin. Asal sabar selesai insya Allah. Asal sabar selesai insya Allah. Karena itu janji Allah itu. Nah, berbeda dengan peringatan. Kalau peringatan itu biasanya para ulama menyitir firman Allah di surah At-Taubah ayat 126 tentang orang-orang munafik. Apa kata Allah? Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. At-Taubah ayat 126. Apakah mereka dalam ayat ini siapa? Orang munafik. Orang munafik itu siapa? Orang yang hatinya berpenyakit. Ada keserakahan, ada kesombongan, ada keangkuhan, ada riya, ada sum'ah. Bukan riya jenaka, ada ujub, ada macam-macam. Iya. Pokoknya di hati itu ada banyak penyakit hati. Kata Allah, apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahasanya? Mereka itu diuji terjemahannya, betul ya? Kalau tafsirnya diberi musibah, tafsirnya. Lebih detail tafsirnya lagi, dipermalukan oleh Allah. Setahun itu sekali atau dua kali. Berkali-kali maksudnya. Kata Allah, tsumma la yatubuna. Gitu loh kok enggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Kalau maaf misalnya terjadi sesuatu yang tidak baik pada diri kita hari ini, misalnya gitu ya, naudzubillah min syarri dzalik. Coba cek sebelumnya saya ngapain. Ya Allah, ternyata akibat dari kesombongan saya itu ini. Akibat dari kecerobohan saya adalah ini. Akibat dari serakahnya saya ini. Akibat dari, kalau terkonfirmasi bahwa sebelumnya kita memang nggak benar, berbuat yang nggak benar gitu, karena kekotoran hati kita, karena nggak benernya hati kita, maka jangan GR itu ujian. Bisa jadi itu peringatan. Kalau peringatan nggak cukup hanya sabar, nggak selesai, dosisnya kurang gitu loh. Ibarat penyakit itu dosisnya kurang kalau cuma sabar. Allah maunya dosisnya ditambah lagi, taubat dan mengambil pelajaran. Nah, masalahnya ada sebagian orang itu karena nggak ngerti ilmu ini, ngerasa dirinya diuji aja, padahal dia yang zalim. Ya ini lagi diuji oleh Allah, masih diuji aja ini, merasanya diuji, masih harus lebih lama sabarnya. Padahal dia bukan sedang diuji, tapi sedang diberi peringatan oleh Allah. Maunya Allah nggak cukup sabar, Allah maunya dia tobat dan mengambil pelajaran. Demam biasa ngombe Bodrexin ndak. Sik pindhaan arek cilik.
Tipes jombene bodrek sinai apa yo kira-kira gitu. Iya. Kurang dosisnya itu, harus ada tobat dan mengambil pelajaran. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Singkat kata, singkat cerita, kalau kita ini butuh keberanian untuk muhasabah diri. Sebelumnya saya ngapain gitu. Nah, terus yang terakhir adab. Kalau adab ini biasanya ya itu karakternya menghabiskan biasanya. Menghabiskan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Fatir ayat 45 itu. Surah ke-35 ayat 45. Allah berfirman, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Kalau sekiranya Allah berkenan mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Jadi adab itu cirinya biasanya menghabiskan biasanya. Masa kalau tanya misalnya itu yang di Aceh tahun 2004 ya 2006 2004 iya 2004 iya 2004 itu baru tsunami, belum Sunarto itu ya. Itu yang melontakkan Aceh itu. Yang melontakkan Aceh itu kalau saya ditanya ya itu memang karakternya menghabiskan. Adab, ya adab bagi yang pantas diadab di daerah situ, entah siapa. Karena wallahu alam orang katanya di sepanjang pantai itu ada apa saya nggak paham. Tapi kalau orang baiknya dia rahmat, ya dia kena dampaknya juga. Tapi dia dirahmati oleh Allah, dinyatakan sebagai orang yang mati syahid. Kalau dibilang itu adab, ya itu karakternya adab memang. Siapa yang diadab? Yang pantas diadab. Orang yang baik yang di situ kena imbasnya dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah. Statusnya mati syahid. Kalau ditanya, karena banyak santri yang meninggal juga saat itu. Masuk santrinya mertuanya Ustadz Arifin Ilham itu banyak meninggal itu. Karena dampak itu. Termasuk ibunya Ustadz Hanan Ataki itu termasuk yang meninggal karena itu. Insya Allah beliau-beliau ini syahid karena kan tidak termasuk yang diadab misalnya. Tapi yang maksiat di situ ya itu yang diadab misalnya. Terus ciri adab itu berdampak kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena semua. Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau dia turun itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Jadi kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena semua. Terus yang terakhir, seringkali pas adab itu mau turun, Allah dahulu dengan istidraj, disenengkan dulu. Kalau nggak sadar juga dihajar. Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Al-An'am surah ke-6 ayat 44. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin dablek. Ya wis, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, tambah durhaka, tambah lancar bisnisnya, bagus karir politiknya, pokoknya tambah durhaka, tambah sukses. Jadi kedurhakaannya berbanding lurus dengan kedurhakaan itu kesuksesan. Atau kesuksesan berbanding lurus dengan kedurhakaan. Kata Allah, hingga ketika mereka mencapai puncak kebahagiaan dan kedurhakaan itu, kami siksa dia secara tiba-tiba. Seketika itu dia kaget dan merasa putus asa. Ini tidak usah khawatir, karena sering jamaah terus nanya ke saya, aduh saya termasuk yang kena istisqa bang Ustaz, karena saya perasaan saya ini selama ini baik-baik saja bla bla bla. Udah gini aja, nggak usah tengok sana sini, jujur pada diri sendiri. Kira-kira pencapaian kita hari ini itu berbanding lurus dengan ketaatan atau kedurhakaan, dah gitu aja. Kalau pencapaian kita hari ini berbanding lurus dengan ketaatan, sudah insya Allah barokah itu. Tapi mohon maaf, kalau secara jujur kita mengakui pencapaian kita ini berbanding lurus dengan kemaksiatan, patut kita waspada. Jangan-jangan itu istidraj. Jadi memang Allah itu nggak senang mempercepat adab, itu nggak senang. Allah senangnya menunda memang. Bahkan tidak jarang tadi, kalaupun diberi itu kadang disenengkan dulu orangnya. Dan catatan pentingnya untuk kita bersama adalah kalau sampai itu terjadi, naudzubillah, adab turun, naudzubillah,
Maka kalau tadi saya katakan sabar, tobat dan mengambil pelajaran, kalau adab tambah satu lagi, sesegera mungkin. Tobatnya sesegera mungkin. Kenapa? Karena jangan sampai terlambat seperti Fir'aun. Karena Fir'aun itu diingetin berkali-kali tapi tetap daplek ya. Akhirnya terlambat dia tobat. Nyawa udah di kerongkongan, baru nyesel mau tobat. Tapi udah terlambat. Makanya kalau udah babnya adab, udah ada pilihan, harus sesegera mungkin. Kalau tidak terlambat. Allahu Akbar. Ujian berat yang ditimpakan terhadap keluarga mukmin ini dan terpisahnya suami dengan istri dan anaknya itu mengingatkan kita pada ujian berat yang diberikan kepada Sayyidah Hajar alaihissalam tatkala ia ditinggalkan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam di suatu lembah yang tidak tumbuh satu pun tanaman di sana. Tapi insyaallah ini kita bahas yang akan datang aja. Ini pembahasannya kalau saya baca kayaknya enggak seru ini. Nanti saya terangkan di pertemuan yang akan datang. Dari ujian berat yang ditimpakan terhadap keluarga mukmin ini. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Ya monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Ustaz, Oke. artinya waktu si Pak Usman ini yang sering Belum Islam ya. Belum Muslim. Belum Islam itu. Belum Islam. Dan dia termasuk yang kan gini Bu. Al-Qur'an dan As-Sunnah itu mengakui bahwa ada orang-orang di luar Islam itu yang baik, itu ada. Diakui. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, cuman Al-Qur'an juga mengingatkan hati-hati. Banyak di antara mereka itu yang bla 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 bla. Makanya di surah Ali Imran itu Allah itu indah sekali menyampaikan penuturannya berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab. Bahwa ada orang-orang ahlul kitab yang baik, Yahudi, Nasrani ada. Dan terbuktikan sekarang itu ketika muslimin di Amerika misalnya menuntut ini itu berkaitan dengan apa yang membela kan diantaranya kan kelompok Yahudi namanya Judais itu misalnya. Jadi bela oleh kelompok Yahudi Judais itu misalnya. Judais, iya. Terus ketika Nabi hijrah kan ditolong oleh raja yang beragama Nasrani awalnya, Raja Habasyah itu. Nah, jadi ketika Persia dan Romawi bertempur, Nabi berharap yang menang Romawi. Karena ikatan Nabi dengan Romawi itu lebih dekat daripada ke Majusi. Iya. Nah, jadi diakui bahwa ada orang-orang di luar Islam yang baik itu ada. Termasuk karena apa? Karena mereka manusia. Karena mereka manusia. Makanya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah mengatakan, gak usahlah kita ini heran kalau ada orang yang baik tiba-tiba berbuat yang gak baik. Kenapa? Karena dia manusia. Sebagaimana nggak usah heran kalau ada orang yang nggak baik tiba-tiba berbuat baik. Kenapa? Karena dia manusia. Kalau kata Abu Lais itu, Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Oke, monggo yang lain silakan. Ustaz, kalau manusia itu berarti dia menyembah Api, menyembah api dia. kalau yang kayak Jawa gitu yang animisme gitu yang Dinamisme. itu manusia juga. Ya gini, Al-Quran itu mengkategorikan orang yang menyembah selain Allah itu dua, Ahlul Kitab dan Sobiun. Ahlul Kitab itu Yahudi, Nasrani. Ahlul Kitab yang masih eksis sampai sekarang ya, Yahudi, Nasrani. Terus ada namanya Sobiun. Sobiun itu yang menyembah dewa-dewa, dewa matahari, dewa api, dewa itu kategorinya Sobiun itu, penyembah dewa-dewa. Iya bukan. Ada juga satu lagi sebenarnya, yaitu orang-orang yang mulhid. Mulhid itu biasanya ateis biasanya. Ateis. Jadi dia tidak mengakui kelembagaan ketuhanan. Iya, Tuhan yang dilembagakan dia nggak percaya. Walaupun nuraninya tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Makanya orang ateis itu adalah orang yang paling sering ingat Tuhan. Karena begitu dia mengingkari adanya Tuhan, terus hati nurani ngomong, ada kok. Enggak ada. Tapi kayaknya ada deh. Enggak ada. Pokoknya berantem terus dia. Padahal itu akan selesai kalau dia mengimani adanya Tuhan. Iya, makanya orang yang paling sering ingat Tuhan itu orang ateis. Kayak orang yang enggak mau mandi itu loh. Dia debat dengan diri sendiri. Apa ikan sering mandi juga amis?
kucing nggak mandi harganya mahal misalnya gitu. Ya makanya dia terus membela dirinya itu. Padahal kalau dia mandi selesai. Dan salah satu bukti bahwa adanya Tuhan itu kata para ulama adalah hati nurani setiap manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Jadi hati nurani manusia yang paling dalam itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Saya masih ingat ada anaknya jamaah saya itu, ibunya cerita sama saya, anak saya itu ateis Pak Ustadz, tapi saya suruh sholat aja pokoknya. Mah, aku ini ateis kok suruh sholat? Enggak tahu, pokoknya sholat pokoknya. Enggak peduli, pokoknya harus sholat. Aku ini ateis mah, enggak peduli, pokoknya sholat kata mamanya, suruh sholat aja. Nah, gimana Ustadz ya, dia mengingkari adanya Tuhan. Jadi dia meyakini Tuhan itu tidak ada, makanya dia mengingkari adanya Tuhan. Terus saya nyeletuk gini, enggak ada kok diingkari. Kan dia bilang, iya, oh enggak ada kok diingkari. Tinggal mengingkari gitu aja kok, enggak. Kok kata dia, tinggal ngomong enggak ada gitu aja kok. Kok dia pakai kata-kata mengingkari adanya Tuhan. Loh, katanya Tuhan enggak ada kok diingkari. Saya bilang, oh, tambah ngeluh deh. Iya, makanya misalnya ibunya nggak peduli, pokoknya Ramadan suruh puasa sama ibu, nggak peduli mau tetap sholat, harus sholat tetap kata ibunya. Harus sholat tetap, harus, nggih Bu, monggo. Kan juga sekarang Islam kan udah macam-macam ya alirannya. Nggih. Hati-hati sekali. Seandainya suami istri beda aliran gitu ya. Istrinya ikut ngaji, suaminya enggak. Itu gimana ya? Misalkan udah waktunya sholat terus karena istrinya ngaji, pengennya sholatnya di Masjid. Itu di imam, jadi imam. Ya maksudnya begitu duduk terus dia sholat gitu di awal waktu. Dia nungguin suaminya nggak sholat itu apa? Lebih bagus menunggu berimam sama bermakmum sama suaminya, apa dia sholat di rumah? Kalau suaminya kayak gitu gimana ya konsep? Karena sekarang Islam tuh jadi saling berbakan kadang-kadang suami istri. Sebenarnya gini ya, yang harus dipahami oleh suami istri itu satu sebenarnya, bahwa kalau ada yang kurang ya diperbaiki. Jadi bukan diganti, tapi diperbaiki. Ya suami itu kan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kan istrinya udah berhijrah misalnya gitu ya. Sebagaimana istrinya mau berhijrah, dan dulu dia pasti butuh proses kan untuk hijrah itu. Maka dia harus memahami bahwa suaminya pun butuh dipahami prosesnya. Nah, jadi itu dipahami. Semangatnya bukan semangat mengganti, semangat memperbaiki. Jadi saran saya begitu. Jadi ini ntar jam 2 ini insya Allah mau ada ibu-ibu datang ke rumah, insya Allah mau konsultasi masalah anaknya yang menggugat cerai suaminya gara-gara istrinya sudah hijrah, suaminya yang mu'alaf belum kunjung hijrah. Suaminya sebelum ini ntar jam 2 ini ada janjian dengan saya, mau konsultasi, datang ke rumah insya Allah mau konsultasi dengan saya. Masalahnya sama kayak ibu cerita ini, jadi ingat ini yang orang yang mau datang ke saya ntar jam 2 insya Allah. Enggak, saya dari awal konsep saya gitu kan, kalau kan saya kan hukum keluarga dulu. Kalau di hukum keluarga itu kan modelnya gitu Bu. Tapi untungnya dia datang ke saya setelah 2016. Kalau datang ke saya sebelum 2016, pegatan aja. Dulu saya masih sangar-sangarnya saya, 2016 itu enggak boleh ada masalah dikit, udah cerai aja. Dulu gitu saya. Ada yang sampai cerai betul itu. Sekarang nyesel saya. Ternyata tidak sesederhana itu. Akhirnya saya mencoba untuk di semua kasus yang disampaikan ke saya itu saya selalu mengatakan kalau masih bisa diperbaikilah. Kalau masih bisa diupayakan untuk diperbaiki. Jadi kalau ada kesalahan pada suami, pada istri, spirit yang dibangun itu bukan mengganti, tapi memperbaiki. Itu harus dibangun spirit itu. Nah, jadi saran saya untuk si istri, karena sudah ngaji harus lebih sabar menghadapi suaminya supaya kemudian ya berproses, tentunya semua berproses. Doa itu jangan berhenti doa itu. Karena kadang suami itu perlu ditemani.
bukan perlu dikandani kadang perlu ditemani. Suami itu perlu ditemani aja. Ya caranya lah, ambil sela-selanya gimana.